back again pemirsa. Stand up comedy Indonesia One X, tahu bersatu bangsa, let's make laugh. Udah di ujung acara, yaitu adalah A. Iya betul. Di ujung acara ada A dong. A betul. Iya. Kalau di ujung acaru, U. Pintar kalian, tapi lebih pintar lagi itu komika yang satu ini teman-teman. Kita akan langsung panggilkan, ini dia Ate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liburan, jujur ya, jujur Cing, jujur banget nih. Gue kesulitan banget dengan tema ini, sulit banget gue. Soalnya gini, ini pandemi nih. Setahun ini gue nggak liburan kemana-mana, nggak bisa observasi. Sekalinya dibantu tim Kompas buat observasi, timingnya nggak pas. Ini sekarang tema liburan Cing, masa besok baru diajak ke Dufan? Hah? Ini mau ngapain lagi? Memacu adrenalin. Nggak puas ngelihat gue minggu lalu bottom tree tuh. Hah? Ini sumpah gue stres banget, gue ngeluh sampai ngeluh ke nyokap di rumah. Niatnya apa? Buat didoain. Tapi mungkin karena nyokap gue terlalu sayang sama gue kali ya. Jadi dia inisiatif bikin ini nih, ngirim ini dia. Tuh. Materi Dani Beler Suci 7 liburan ke Mekarsari. Katanya ganti aja teh edit kata dia. Dipikir gue komik baru loh. Ya Allah, maksud gue ya respect sih gue sama nyokap gue ya. Respect. Tapi gak gini juga Umi. Hei Umi, capek gue. Disuruh Gak maksud gue kan bisa Ridwan Remin yang lebih lucu kan. Kenapa Dani Beler sih milihnya Mekarsari lagi, gue gak tahu di mana lagi. Ya Allah. Susah banget, tapi kalau gue dipikir-pikir ya, kata Bang Radit itu cari yang deket-deket aja. Gue bukannya gak deket-deket nih Bang, gue mah emang gak pernah kemana-mana gitu. Gue paling cuma Lampung, Jakarta. Nah dipikir-pikir nih ya, gue dari Lampung ke Jakarta naik kapal feri. Di situ tuh kayaknya udah cocok banget tempat liburan. Kenapa? Karena di kapal tuh banyak yang unik-unik gitu. Contoh anak koin, tau ya? Yang anak kecil lompat ke laut. Yang kalau kita lempar gope, dia salto tuh, lempar 1000, lompat indah. Mungkin kalau kita lempar celengan, kapalnya ditarik sampai Merak tuh. Gue pernah ngajak ngobrol anak koin nih, salah satu anak koin ya. Gue tanya gitu, berapa sih penghasilan mereka sehari gitu. Ya penasaran aja, siapa tahu gede ya kan, gue bisa ikut lompat gitu. Ternyata katanya sehari 15.000. Ya Allah 15.000 tapi resikonya gede loh Cing. Itu badannya udah asin ya kan, kepentok perahu ya. Belum lagi kalau ada orang lagi mancing dia ikut kepancing. Dapi itu. Waduh. Udah itu dibawa ke rumah pas mau digoreng baru sadar, lah lo orang katanya. Gue kira kerapu kata dia. Terus gue di kapal itu ya, gue sempet kaget. Pas dia jalan itu gue denger di atas, lantai paling atas itu ada musik dangdut. Gue pikir siapa nih yang sunatan di kapal ya kan. Ternyata pas gue cek, oh hiburan organ tunggal. Wih, gokil juga ya, kita goyang itu sembari mabok laut. Ya kan? Tapi jangan berharap juga sama hiburan organ tunggal ini. Kenapa? Karena gue ngelihat di keyboardnya ada tulisan Eko Entertain. Tapi muka abang-abangnya gak ada entertain-entertainnya Cing. Datar aja. Udah kayak polisi lagi ngetik BAP, nama. Yolo, tapi ya walaupun datar, dia dikelilingi sama 5 biduan. Fir'aun aja minder ini. 5 biduan, tapi mending kalau biduannya kayak Dinar Candy ya, cakep. Wika Salim. Yang dari muka, leher, tangan itu satu warna. Ini warna-warni Cing, kayak orang habis pergi kaleran. Kaleran. Udah gitu biduannya agresif. Goyangnya itu ya Allah, goyang itu erotis Cing. Jadi itu ada panggung nih. Orang tuh. Dia tuh nyamperin biar disawer. Tapi sambil goyang. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang plek. Tiba-tiba duduk di pangkuan bapak-bapak. Di sini nih. Masalahnya di sini ada istrinya loh. Berantem nih. Ya Allah, yang paling ngeselin lagi di kapal apa coba? Tukang pijet. Gue ketemu tuh, nyantai banget nawarin. Bang, pijet bang. Sejam 20.000. Kalian pikir murah kan? Enggak. Dia nawarin 20 menit sebelum sampai. Karena gue gak tahu pas dipijet 20 menit itu dia bilang udah selesai bang. Lah katanya sejam, ya udah sampai bang. Kalau mau lanjut bisa sih, tapi kita balik lagi ke Bakau nih. Tapi gue rugi bang. Ya udah kalau nggak mau rugi gini aja, pijetnya dibungkus. Wow. Gue pikir dia bercanda Cing, ternyata beneran. Jadi dia ambil plastik terus diginiin. Nih sampai rumah taruh di atas punggung katanya.
Cing Abdel pegel nggak nih? Ada sisa 15 menit nih gue nih. Mau nggak? Terima kasih gue Ate. Aduh, Ate. Aduh. Oke, Dinar Candy, coba boleh dikomentarin. Kalau tadi aku sempat kepusingan di awal kayak dia tuh kayak Dinar, lo kok pusing mulu di awalnya ya? Nonton stand up ya? mencoba memahami gitu. Tapi aku pas bagian biduan, tukang pijat aku langsung ngerti. Langsung oh iya nih. Pas dia ngebully-bully tuh kayak itunya belang gitu. Nah, itu lucu karena aku juga sering lihat tuh kayak cewek belang, yang putih ini coklat gitu ya. Gitu kan. Jadi Umum. Itu sih tadi lucu banget pas di akhirnya tuh kayak udah lucu banget gitu kesini. Ya. Itu best lah buat dia. Oke, thank you banget Dinar Candy. Selanjutnya Wika Salim pernah naik kapal feri nggak sama seperti apa yang diceritakan oleh Ate? Aku pernah, tapi kayaknya nggak tahu ya. Tapi aku nggak pernah ngeliat atau ngalamin yang diceritain sama Ate gitu. Jadi aku kurang paham juga. Tapi kalau untuk materinya sih, aku masih bisa nerima, masih bisa ngerti sama apa yang dia bawain gitu. Cuma nggak tahu kenapa kayaknya. Aku kan pernah lihat kamu juga ya, pernah lihat juga, tapi kayaknya aku lebih suka penampilan kamu yang waktu itu. Kayaknya kamu lebih apa ya, lebih santai dan kayak materinya lebih relate lah, lebih nyambung. Iya. Yaudah, Cing Abdel boleh dilanjutin komentarnya. Oke. Ate, Cing. mungkin karena di depannya lo udah mengeluh sendiri bahwa lo tidak ada ini liburan, jadi begitu lo masuk ke materi yang di kapal feri, itu memang sepertinya mengada-ada aja gitu untuk nyambung ke tema liburan, karena lo apa ya namanya, bridgingnya itu apa kalau istilah memayunginnya Edit ya, mayungin cerita itu tidak jernih gitu. Believability-nya kurang. Iya gitu. Mungkin tadi kan pada saat lu bilang gua nggak pernah liburan, terus akhirnya lu membahas kapal feri. Nah di situ lo kurang kasih pemahaman ke kita bahwa ya udahlah feri ini gua anggap liburan gitu di awal. Padahal waktu sayangnya tidak sesuai dengan tema ya. Di awal yang cerita itu malah gue lebih bisa nerima tuh yang jokes nyokap lo. Tapi pada saat masuk ke kapal feri ini seperti mengada-ada gitu. Tapi ada beberapa jokes yang menurut gue lucu. Tapi apakah itu akhirnya bisa masuk di penilaian keseluruhan? Ya nanti kita lihat aja yang lain. Gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya mungkin dari Radit. Ada komik yang memang secara observasi tajam gitu, bagus gitu. Ada juga yang secara storytelling juga baik. Menurut gue kalau lo punya kesulitan dalam nyari premis atau mau cari sesuatu yang menarik buat lo bawa ke atas panggung, cari dari usaha-usaha aja gitu. Ketimbang kita berpikir sebuah tempat yang lucu dan dicari lucunya gitu. Ada biduan, ada ini, ada itu. Jadi coba pakai usaha sebagai sebuah konteks mencari kelucuan ketimbang nyari setting dan dicari yang aneh-aneh. Ya. Itu tips dari gue aja. Thank you, Teh. Makasih Bang. Cak Lontong. Ate, Ya Cak. semua yang tampil kali ini terjadi penurunan. Dan kamu pun ternyata terjebak pada stereotip itu. Nggak tahu berarti memang ini tema yang menyulitkan atau Anda kesulitan karena tema ini. Sebenarnya apa yang kamu lakukan tadi menurut saya udah bagus. Ketika kamu menyatakan nggak pernah liburan, makanya dia kasih contoh hal yang paling dari Lampung ke Jakarta, ternyata di feri pun itu banyak hiburan yang bisa sekaligus untuk liburan. Makanya dia ceritakan seperti itu. Tapi mungkin tadi karena mencari lucu jadi mengada-ada itu tadi, itu salahnya. Nah, kayak itu maksud Cing Abdel tadi. Baik, thank you Cak Lontong, dan itu adalah penampilan terakhir dari Ate menutup seluruh peserta di babak 8 besar. Jadi di antara mereka siapa yang akan pulang dan siapa yang akan bertahan? Siapa yang jadi striker? Siapa yang jadi kiper? Rule of 5. Waduh. Bikin sendiri barusan. Dan kita akan mencari tahu siapa di antara mereka yang akan close mic, siapa ada yang dengan poin terbawah dan siapa poin tertinggi. Tapi sesaat lagi tetap di Stand Up Comedy Indonesia 1X. Tahu Bapak Pemersatu Bangsa, let's make lah. Satu nama komika yang harus close mic malam hari ini adalah